What the fuck, Caleb? Awal film memperlihatkan 3 orang remaja yang sedang berlibur di sebuah tepi danau. Mereka adalah Teresa, Caleb, dan Jessica. Namun sekarang Jessica sedang sakit dan hanya bisa terbaring di penginapan. Teresa yang sangat khawatir dengan keadaan Jessica, ia kemudian mendatanginya di penginapan. Di sana ia menanyakan keadaan Jessica, tetapi Jessica malah mengigau serta mengucapkan kata-kata yang ada di dalam buku yang dibaca Teresa. The intense horror of my nightmare came over me. Let me in. Let me in. Entah apa yang terjadi pada Jessica, ia malah nyungsep dari kasur. Dan di saat Teresa mendekat, tiba-tiba Teresa lalu kembali ke danau, tetapi dengan keadaan kulit kepala yang sudah terkelupas. Disusul oleh Jessica dari belakang yang langsung mengambil drone lalu menggunakan baling-balingnya untuk memotong kepalanya sendiri. Hal itu tentu saja membuat Caleb sangat panik. Ia pun berusaha menyelamatkan Jessica yang terjatuh ke dalam danau. Tetapi hal itu malah membuatnya tewas seketika. TKP lalu berpindah 1 hari sebelum kejadian tersebut. Dan kita diperlihatkan sebuah keluarga yang tinggal di sebuah apartemen tua. Keluarga tersebut terdiri dari si ibu yang bernama Ellie dan ketiga anaknya yaitu Bridget, Danny, dan Cassie. Di hari itu keluarga Ellie kedatangan seorang tamu yang bernama Beth. Dia merupakan adik kandung dari si Ellie. Ia berencana ingin menginap di apartemen itu untuk sementara waktu. Ellie tentu saja mengizinkannya. Namun ia dengan berat hati mengatakan mereka sebentar lagi akan pindah dari apartemen tersebut. Di saat Beth dan Ellie sedang mengobrol, Bridget dan kedua adiknya berpamitan keluar untuk membeli pizza. Namun saat mereka pulang setelah membeli pizza, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan adanya gempa yang cukup besar. Gempa itu kemudian menyebabkan sebuah retakan di parkiran apartemen, hingga terbentuklah sebuah lubang yang terhubung ke ruangan bawah tanah. Danny yang penasaran kemudian masuk ke lubang itu dan menemukan beberapa artefak, yaitu sebuah piringan hitam serta sebuah buku misterius. Sementara itu Ellie dan Beth yang berada di dalam apartemen mulai mengkhawatirkan keadaan anak-anak yang tak kunjung kembali. Mereka juga sempat ingin meminta bantuan tetangganya yang bernama Gabriel. Tetapi anak-anak Ellie akhirnya kembali dengan selamat. Sesampainya di kamar, Danny langsung menyelidiki barang temuannya itu. Danny mencoba membuka buku itu secara paksa hingga membuatnya terluka dan darahnya menetes ke buku tersebut. Buku itu seperti menyerap darah Danny dan terbuka dengan sendirinya. Buku itu ternyata berisi gambar-gambar iblis yang sangat menyeramkan. Bridget yang melihat hal itu kemudian menyuruh Danny untuk segera mengembalikan buku itu kepada tempatnya. Namun karena masih penasaran, Danny pun mencoba mendengarkan isi dari piringan hitam tersebut. Dari piringan hitam itu, ia pun mendengarkan suara pendeta yang sedang membacakan rincian yang ada di buku tersebut, yang dimana buku itu terbuat dari kulit manusia dan tintanya dari darah manusia. Kemudian pendeta itu juga mengucapkan sebuah mantra yang membuat semua iblis terpanggil dan berkumpul di apartemen tersebut. Di sisi lain terlihat Ellie yang sedang berada dalam lift, tiba-tiba dia diserang dan dirasuki oleh para iblis jahat tersebut.
Akibat dari hal itu, listrik di apartemen pun tiba-tiba mati total. Beth yang ada di sana berusaha mengumpulkan para keponakannya, dan tak lama kemudian Ellie pun tiba-tiba muncul dari kegelapan apartemen. Ia lalu masuk menuju dapur lalu memasak sebuah telur dadar spesial. Ellie kemudian merangkak dan memutahkan cairan berwarna putih. Ia juga memohon kepada Beth untuk menjaga ketiga anaknya sebelum pada akhirnya Ellie pun pingsan dan tak sadarkan diri. Mereka berusaha membawa Ellie ke rumah sakit, namun karena keadaan tangga lift yang rusak, Ellie akhirnya tidak bisa diselamatkan lagi. Beth lalu membawa jasad Ellie ke apartemen Gabriel. Di sana Gabriel mendoakan Ellie agar Bias bisa tenang di alam sana. Gabriel dan tetangganya berusaha membuka sebuah pintu darurat agar mereka bisa keluar dari sana, sedangkan Beth masih berada di dekat mayat Ellie. Suasana yang mencekam membuat Beth terkejut dengan suara ponselnya sendiri, dan seketika itu Ellie tiba-tiba berkedip dan bangun dari tidurnya. Bukannya merasa takut, Beth malah senang mengetahui Ellie yang masih hidup. Namun mereka menyadari tubuh Ellie terasa sangat panas, sehingga Beth dibantu anak-anak Ellie membawa dan merendam tubuh Ellie ke bak mandi. Ellie yang sudah dikuasai iblis merasa marah dan mulai mengintimidasi keluarganya. Ia merayap dan berteriak kemudian menyerang mereka semua satu persatu. Ia melukai Beth dengan pisau hingga Bridget pun berteriak mencoba mencadarkan ibunya. Bukannya tersadar, Ellie malah menyerang balik Bridget dan untung saja Danny dengan cepat menolongnya. Let me kiss it better. Setelah itu Beth dan anak-anak menguji Ellie di luar apartemen, sehingga ia pun mencari mangsa lain yaitu para tetangganya. Satu persatu penghuni apartemen dibantai habis oleh Ellie. Tetangganya bahkan mencoba menembak Ellie, tetapi tidak mempan dan berakhir dibunuh oleh Ellie. Karena terjebak di sana, Beth mencoba menyelamatkan mereka semua dengan membuka jendela kamar mandi. Di saat itu, Bridget mulai sadar bahwa semuanya ini terjadi karena perbuatan Danny. Ibu mereka berubah menjadi iblis jahat sama seperti gambar yang ada di dalam buku tersebut. Untung saja Beth datang dan melerai perdebatan mereka. Beth kemudian diajak Danny melihat buku itu di kamarnya. Di waktu yang sama mereka tidak menyadari kalau Bridget juga sudah mulai bersikap aneh. Pada saat mereka lengah, Ellie memancing Cassie dengan menyanyikan lagu pengantar tidur kesukaannya. Cassie yang terpancing lantas membuka pintu untuk sang ibu dan inilah TKP-nya. Untung saja Beth dan Danny tiba di saat yang tepat dan berhasil menyelamatkan Cassie. Setelah itu Beth melihat Bridget di dapur dengan keadaan telah dirasuki oleh iblis. Ia memakan sebuah gelas seperti sedang memakan keripik. Bridget kemudian berusaha menyerang Beth dengan parutan kelapa. Tetapi untung saja Beth berhasil memukulnya dengan sebuah panci. Bridget lalu pergi ke kamar lalu menyerang Danny dan Cassie. Namun mereka berhasil selamat meskipun hanya bermodalkan gagang sapu untuk menusuk Bridget. Kejadian itu tentu saja menimbulkan trauma yang sangat berat bagi Cassie. Danny pun memutuskan untuk mengikat mayat Bridget sebagai antisipasi jika ia hidup kembali.
Danny dan Beth kemudian kembali mendengarkan lanjutan dari piringan hitam itu untuk mengetahui bagaimana caranya mengakhiri semua ini. Sayangnya si pendeta mengatakan bahwa buku kematian itu tidak dapat dihancurkan dan satu-satunya cara menyudahinya adalah dengan membakar orang-orang yang telah dirasuki ataupun menguliti tubuh mereka. Tak lama kemudian mereka mendengar suara dari ventilasi dan Bridget tiba-tiba muncul lalu menyerang Danny. Sampai pada akhirnya Danny pun terpaksa membakar Bridget. Danny yang tertusuk tak mampu membantu Beth yang sedang diserang oleh Ellie. Untung saja Beth berhasil melepaskan diri dengan menusuk kepala Ellie. Ia berlari membawa Cassie kabur dari apartemen tersebut. Mereka menggunakan pistol dari mayat tetangganya untuk membuka tangga darurat secara paksa. Namun tiba-tiba Beth menembak kaki Ellie dengan pistol itu. Tetapi entah mengapa orang-orang yang menjadi korban Ellie tiba-tiba bangkit dan kerasukan massal. Beth dan Cassie kemudian masuk ke dalam lift untuk menyelamatkan diri. Namun mereka malah terjebak di sana. Sementara itu seluruh mayat di sana mulai menyatu dengan tubuh Ellie. Karena mereka menyatu menyebabkan lift tidak kuat menahan beratnya. Dan pada akhirnya lift itu pun terjatuh ke dasar dengan kondisi darah yang mulai penuh. Sesampainya di parkiran apartemen, Beth dan Cassie berusaha kabur dengan sebuah mobil. Tetapi mobil itu tidak berfungsi. Dan pada akhirnya sebelum iblis datang, Cassie dan Beth bersembunyi di sela-sela mobil. Akhirnya mereka berdua kabur melalui pagar yang akan segera tertutup. Sayangnya sebelum mereka masuk ke sana, Cassie tertangkap dan dibawa oleh iblis tersebut. Di saat Cassie akan dibunuh, Beth berusaha mengalihkan perhatian iblis tersebut dan akhirnya bisa menyelamatkan Cassie. Mereka berdua kemudian saling bekerja sama dan bisa mengalahkan iblis jahat itu. Iblis jahat itu kemudian dimasukkannya ke dalam mesin penggiling hingga akhirnya semua rontok seketika. Dan akhirnya mereka berdua selamat dan bisa pergi dari apartemen tersebut. Keesokan paginya Jessica ternyata tinggal di apartemen itu. Dia dirasuki oleh iblis saat akan pergi berlibur bersama Teresa dan Caleb yang ada di scene awal film ini. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.